Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Dianiaya KKB seorang warga di Kabupaten Yahukimo kritis. Pencuri di Merauke masuk rumah dan bawa kabur anak 11 tahun. Hanya karena berita bohong, 2 sekolah di Kabupaten Jayapura tawuran. Sebagian warga Merauke kembali harus menelan kekecewaan. Pasalnya, nama mereka tidak ada dalam daftar bantuan langsung tunai atau BLT tahun ini. Warga yang tidak ada namanya dalam daftar mengaku sudah datang jauh-jauh dari kampung mereka dan berharap bisa menerima bantuan langsung tunai. Kini mereka hanya gigit jari dan pulang dengan tangan kosong. Kejadian ini sudah sering terjadi dan membingungkan. Warga yang datang ke kantor pos Merauke pada hari Senin mengaku nama mereka tidak ada dalam daftar penerima tahun ini. Padahal sebelumnya mereka menerima bantuan dan terdaftar sebagai penerima BLT. Tidak ada. Tetapi sudah pernah dapat ke BLT? Belum pernah. Belum pernah. Kalau anak-anak dapat ya? Tinggal di mana? Domba 4. Ke RT berapa? RT 29. RW berapa? RW 4. RW 4. Nah, yang waktu pembagian BLT yang lalu dapat kan tidak? Dapat. Dapat. Ada buktinya sudah bawa. Kalau sekarang ini ada nama, sudah cek nama? Ya, tidak ada. Tidak ada nama? Ya. Sudah lihat semua? Sudah. Bupati Merauke Yosep Gepse saat meninjau penyaluran BLT mengimbau warga yang namanya tidak terdaftar namun pernah menerima BLT segera melapor ke Dinas Sosial Kabupaten Merauke. Ada perubahan dari DTKS yang digunakan pada TW1 dan untuk TW2 dan TW3 ini sudah menggunakan DTSen. Ya, sehingga kita harapkan masyarakat yang mungkin saja di TW1 itu namanya ada, tetapi di TW2 dan 3 ini tidak ada, ini sudah bisa ke Dinas Sosial untuk diverifikasi ulang. Nah, tapi sebelumnya nanti ada persyaratan-persyaratan yang nanti disampaikan oleh petugas kami, sehingga mereka bisa mendaftar kembali. Tetapi dengan persyaratan yang sudah ada. Ribuan warga di Merauke menerima bantuan langsung tunai di kantor pos Merauke. Setiap keluarga menerima bantuan dari Rp600.000 hingga Rp1,2 juta. Pemerintah daerah menegaskan penyaluran BLT tahun ini dilakukan secara selektif agar tepat sasaran dan sesuai data terpadu kesejahteraan sosial. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dua kelompok pelajar di kota Sentani, Kabupaten Jayapura terlibat tawuran pada hari Senin. Mereka membawa katapel, batu hingga senjata tajam yang membahayakan keselamatan mereka. Polisi mengamankan seluruh barang bukti ini termasuk 41 siswa yang terlibat tawuran di Mapolsek Sentani. Menurut Kapolsek Sentani Kota AKP Sunardi, tawuran ini merupakan aksi balasan dari kejadian serupa yang terjadi pada hari Rabu pekan lalu. Saat itu puluhan siswa SMK Negeri 1 Sentani menyerang SMA Negeri 1 Sentani hingga menyebabkan fasilitas sekolah rusak terkena lemparan batu. Dan selama 3 hari ini dari pihak Polres maupun Polsek bersama-sama sudah mengantisipasi dengan cara memberi batasan kepada anak sekolah agar tetap di kelas, dan untuk yang ada di luar kita amankan. Kita amankan sudah berapa hari ada diamankan. Termasuk pada hari ini ada diamankan 41 orang. 34 orang dari STM dan 7 orang dari SMA Negeri 1 Sentani. 41 siswa yang terlibat tawuran mendapat pembinaan di kantor polisi. Sebagai hukuman, polisi mewajibkan mereka push up, menghormati bendera, dan memotong rambut mereka. Untuk mencegah aksi serupa terulang, polisi juga memanggil orang tua dan perwakilan sekolah dan menandatangani surat pernyataan agar tawuran tidak terulang. Arthur dan Rian Tonai melaporkan dari Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.
Gubernur Papua menerima secara resmi rekomendasi dari Forum Masyarakat Adat Tabi Saireri terkait insiden pembakaran mahkota Cendrawasih pada hari Senin di kantor Gubernur Papua, Dok 2 Jayapura. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Papua menyampaikan apresiasi dan rasa hormat kepada para tokoh adat yang hadir. Ia menegaskan pentingnya menjaga martabat serta tatanan adat Papua sebagai identitas budaya yang harus dilindungi bersama. Gubernur menegaskan pemerintah Provinsi Papua akan mempelajari dan menindaklanjuti rekomendasi forum adat sesuai kewenangan yang ada. Apabila menyangkut ranah kementerian, maka akan diteruskan ke pemerintah pusat. Terkait insiden pembakaran mahkota Cendrawasih, Gubernur menilai tindakan tersebut berlebihan dan dapat menyinggung masyarakat adat Papua. Menerima apa aspirasi yang sudah disampaikan oleh masing-masing kepala suku Ondo Aki. Dan tentunya ini kan bagian terpenting bagaimana kita melihat Papua secara utuh. Kita di sini kan ada adat dulu, agama, baru pemerintah. Sehingga ke depan saya minta kepada nanti MRP duduk bersama-sama masyarakat adat membuat semua yang berkaitan tentang tanah adat itu dalam satu aturan sehingga siapapun yang datang ke tanah Papua termasuk aparatur pemerintah yang di bawahnya itu bisa harus menghormati budaya. Nah ke depan hal-hal yang sudah ini saya berharap tidak terjadi lagi. Gubernur juga mengajak seluruh tokoh adat untuk terus menjaga warisan budaya dan nilai-nilai kekeluargaan antar wilayah. Sementara itu, Wakil Ketua 2 Majelis Rakyat Papua Max Ohe menjelaskan bahwa MRP hanya berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan tersebut. Membakarnya kami telah memfasilitasi bersama dengan masyarakat adat untuk pernikahan agar tidak terjadi kelompok-kelompok tertentu mengambil isu tersebut untuk membuat statement yang artinya kami mengarahkan masyarakat adat dan MRP dan kita telah lakukan rapat koordinasi 2 hari dan hasil dari rapat koordinasi itu kita telah serahkan kepada pemerintah Provinsi Papua melalui Gubernur. Artinya MRP hanya memfasilitasi. Kedepan MRP akan terus memberikan edukasi kepada masyarakat adat agar setiap aspirasi disalurkan dengan cara yang teratur dan bermartabat. Rianto Nai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yunrum Barar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.